Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat lagu ini ya? Ketemu lagi dengan saya, Bu Sartini, dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Kita masuk mengenal lebih dekat filsafat ke seri 2 ya. Untuk bagian ini saya akan fokus untuk mengenalkan siapa mahasiswa filsafat itu dan bagaimana kegiatan-kegiatannya. Dengan demikian maka teman-teman ya dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain yang nggak kenal kegiatannya di filsafat itu seperti apa bisa lebih mengenal lagi. Oh demikian ya. Oke, silakan diikuti bagian-bagian berikut ini ya. Kita lihat apa aktivitas belajar mahasiswa ya. Ketika di kampus tentu saja ya dia akan belajar dengan dosen ya, mungkin dengan kuliah kalau tidak COVID ya, kita akan kuliah dengan model kelas ya, juga ada diskusi dan juga kegiatan-kegiatan lain. Tapi untuk kegiatan sekarang tentu saja dengan kegiatan kuliah daring ya. Kuliah daring dilakukan kegiatan daring dilakukan tidak hanya pada kegiatan kuliah saja, tapi termasuk juga ujian, kemudian juga konsultasi ya untuk mahasiswa yang sedang menulis paper atau menulis skripsi. Mahasiswa melakukan itu dengan daring ya. Tapi kita lihat beberapa aktivitas yang lain ya. Jadi kalau di bagian pertama saya menjelaskan bahwa mahasiswa belajar untuk menjadi kritis dan bisa berargumen ya. Jadi mempercayai atau meyakini suatu pendapat itu harus dengan keyakinan-keyakinan yang rasional gitu ya. Jelas aktivitasnya kuliah tentu saja dengan membaca gitu ya, banyak bahan bacaan yang harus dibaca mahasiswa. Tapi tidak hanya itu, setelah membaca mahasiswa harus belajar juga menanggapi bacaan itu. Mungkin istilahnya bisa literatur review begitu ya. Mahasiswa biasanya akan diminta untuk menanggapi apa yang ada di dalam bacaan itu. Tentu saja sebelum menanggapi harus tahu dulu ya, bisa mendeskripsikan apa bahan bacaan itu dan kemudian menanggapi ya. Oke. Nah, di dalam kegiatan kuliah kegiatan-kegiatannya macam-macam ya. Tentu saja. Jadi belajar tadi mungkin akan diminta untuk menulis, tapi juga akan diminta untuk berdiskusi. Nah, berdiskusi tentu saja kegiatannya adalah ada juga yang kemudian melakukan presentasi ya secara khusus ya, diskusi mungkin dengan kelompok, mungkin pada kelas dan seterusnya. Tapi di samping itu, mahasiswa juga akan banyak belajar untuk kalau saya bisa belajar kritis itu, saya juga harus bisa tahu pendapat orang dan bagaimana mengkritisi. Jadi bacaan saya pun atau tulisan saya pun juga kemudian ketika saya tulis juga harus dikritisi orang dan saya harus bisa menerima apa pendapat orang lain itu, sekalipun mungkin saya akan setuju atau tidak setuju, tapi saya akan mengakui kenapa seseorang berpendapat sesuatu. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang banyak dilakukan adalah
menulis isi ya, menulis isi dilakukan terutama pada saat ujian ya. Ketika ujian itu rata-rata ya sangat jarang kegiatan belajar di Fakultas Filsafat itu diakhiri dengan ujian yang sifatnya misalnya pilihan ganda, misalnya multiple choice, bukan ya, tapi rata-rata adalah isi untuk mengembangkan kekritisan tadi, ya. Itu kira-kira kegiatan belajarnya ya, tidak hanya ini, saya kira masih banyak lagi yang dilakukan ya, kegiatannya bisa di kelas, bisa juga di luar ya, karena ada kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya untuk kuliah lapangan, mungkin mini riset, ya saya kira masih banyak kegiatan yang dilakukan. Aktivitas di luar kelas yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengembangkan apa kegiatan-kegiatan yang dari basis kelas tadi, misalnya dilakukan dengan bergabung pada kelompok-kelompok debat. Ini seperti yang dilakukan oleh Kusuma, Nurul, dan Alga ini ya, sering melakukan latihan-latihan debat dan juga lomba ya. Mereka ikut kegiatan-kegiatan nasional dan juga mendapatkan beberapa penghargaan. Di Fakultas Filsafat terdapat beberapa kelompok dan saya kira mereka juga berkolaborasi dengan beberapa teman dari fakultas yang lain. Saya sudah menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan kritis ya yang dilakukan oleh mahasiswa filsafat baik di kelas dan juga di dalam kegiatan lain misalnya debat ya. Kemudian selanjutnya kegiatan kritis itu juga dituangkan di dalam tulis menulis. Maka kemudian beberapa mahasiswa filsafat cukup banyak ya terlibat dalam kegiatan-kegiatan jurnal ya, menerbitkan jurnal. Ini sangat aktif ya, majalah Pijar juga sangat kritis. Kemudian ada majalah Kogito ya. Di samping itu beberapa mahasiswa juga cukup banyak ini bergabung di majalah universitas yaitu Balairung ya. Dan kemampuan-kemampuan ini nanti akan konsisten dengan beberapa atau cukup banyak alumni yang kemudian terjun di bidang tulis menulis. Kegiatan kritis lain juga dilakukan melalui kegiatan penelitian ya, beberapa diantaranya misalnya mengikuti kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Dikti ya. Ini kelompok ini mencoba mengkritisi apa yang terjadi di medsos ya, Lambe Turah. Mereka mendekatinya dengan teori-teori dari filsafat komunikasi. Ada banyak tim ya yang ikut di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini dan juga mungkin kegiatan mini riset, kemudian juga mungkin kegiatan bergabung dengan dosen dan seterusnya yang juga mengkritisi apa yang terjadi di masyarakat. Nah, filsafat tadi kritis terhadap kehidupan ya. Tadi dijelaskan misalnya contoh penelitian yang dilakukan terhadap isu-isu yang berkembang di satu medsos ya. Jadi kehidupan pun itu banyak nilai-nilai, banyak persoalan. Jadi filsafat mengkritisi apa yang ada di dalam kehidupan dan juga nilai-nilai hidup itu sendiri seperti apa. Nah, bahwa kemudian di dalamnya termasuk ada misalnya, di dalam kehidupan manusia, terutama Jawa, kita sering menemui orang-orang yang percaya atau bahkan di sisi yang lain orang yang
berprofesi atau yang melakukan kegiatan-kegiatan perdukunan, yaitu bagian dari kehidupan. Ya. Tapi tidak hanya itu, bahwa filsafat juga melihat nilai-nilai kehidupan yang lain-lainnya juga. Misalnya ini, orang melakukan ritual-ritual tradisi ya, apakah itu sadranan misalnya, demikian, kemudian misalnya apa rasulan, kemudian selamatan-selamatan yang lainnya, kemudian juga misalnya ini masyarakat Tengger melakukan ritual kasada misalnya, ini merupakan juga objek ya kajian yang dilakukan oleh filsafat. Makna apa sesungguhnya yang ada di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Tidak hanya itu, tapi juga pada masyarakat modern. Misalnya pada masyarakat industri. Mereka mempunyai persoalannya sendiri dan juga mereka mempunyai dinamikanya sendiri. Kita juga bisa bicara tentang masyarakat yang mengalami kehidupan yang sangat baik, bermewah-mewah dan seterusnya, tapi juga kita ketemu dengan orang-orang yang sederhana seperti ini ya. Nah, persoalannya adalah dari beberapa fenomena kehidupan tersebut, sesungguhnya apa sih makna hidup itu, gitu ya? Itu sesungguhnya yang menjadi concern filsafat. Nah, makna hidup berarti apa sesungguhnya yang ada di dalam kehidupan itu sendiri, nilai-nilai apa yang ada. Kita bisa menelusurnya dari sisi religinya, sisi etiknya, kemudian sisi nilai pengetahuannya dan seterusnya. Banyak teori-teori yang dipakai untuk menguliti ya, untuk melihat bagaimana sesungguhnya dinamika kehidupan itu. Jadi dengan melihat kehidupan secara keseluruhan, banyak hal bisa dikritisi, ya itulah filsafat, tapi bukan ilmu perdukunan. Kegiatan-kegiatan kreatif mahasiswa yang lainnya, misalnya mahasiswa membuat kegiatan diskusi ya secara rutin, yang ini misalnya yang dilakukan oleh Mas Banindiar ini. Semoga sampai saat ini juga masih terus berlangsung ya, ini kegiatan diselenggarakan setiap minggu ya, pada hari tertentu ya, kalau tidak salah hari Kamis. Kemudian banyak teman juga mengikuti kegiatan lomba ya, menulis esai, ikut debat tadi sudah dilakukan ya oleh teman-teman tadi sebelumnya. Kemudian ikut lomba esai ini juga dilakukan oleh Mas Rofi dan Mbak Ihra dan juga teman-teman yang lainnya. Mereka juga biasanya mendapatkan medali ya, kejuaraan. Juga teman-teman yang lain ini misalnya Mas Gilman ini mengikuti kegiatan-kegiatan kreatif, berkolaborasi dengan teman-teman fakultas yang lain, bahkan sampai secara praktis membuat aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya kegiatan-kegiatan penalaran, kegiatan lomba dan seterusnya yang lebih rekreatif dan juga lebih menyehatkan, misalnya ya, ini yang dilakukan oleh Mbak Bella Nadisa Soekarno ya, ini dengan kegiatan kesenian ya, bergabung dengan kegiatan kesenian universitas, di fakultas juga diselenggarakan ya, bahkan dosen juga punya kegiatan band, karawitan dan seterusnya. Mahasiswa juga demikian, sering bergabung, berkolaborasi, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat olahraga misalnya dilakukan oleh Mas Ilham Hamam dan kawan-kawan ya, kegiatan olahraga gimnastik harian juga bisa dilakukan di fakultas karena fakultas menyelenggarakan dan memberikan fasilitas yang cukup untuk kesehatan fisik mahasiswa. Kegiatan yang bernuansa internasional antara lain mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Amerika dalam
format School of International Training Study Abroad. Mahasiswa dari beberapa universitas dan berbagai jurusan di Amerika mengikuti kegiatan belajar di Bali dan di Yogyakarta untuk belajar mengenai ideologi Pancasila, religi dan budaya, dan juga perubahan sosial. Mahasiswa-mahasiswa filsafat bergabung dalam penyelenggaraan itu. Mereka ikut diskusi, ikut melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Kegiatan internasional lain yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Filsafat, misalnya ikut kegiatan International Conference on Nusantara Filosofi yang diselenggarakan setiap tahun. Beberapa mahasiswa juga sering ikut kegiatan International Conference di beberapa negara. Nah, ini salah satu pengalaman mahasiswa filsafat ya, yang teman-teman bisa akses ini dari Rusli Ahmad Junaidi ya. Silakan bisa lihat ceritanya apa yang dia lakukan di Fakultas Filsafat dan juga apa kegiatan-kegiatan yang dia ikuti dan pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan tentang stigma ya, stigma di masyarakat mengenai mahasiswa filsafat. Nah, ini salah satunya, gondrong. Ya, apakah mahasiswa filsafat itu semuanya gondrong? Ya, kita bisa lihat ya dari penjelasan-penjelasan di depan ya. Kalau kita lihat misalnya ini saya temukan ya, misalnya ada kelompok teman-teman gondrong ini ya. Apakah dia mahasiswa filsafat? Mungkin tidak ya. Dan gondrong ini apa banyak dijadikan vision ya dari beberapa mahasiswa ya, banyak mahasiswa dan itu tidak hanya di Fakultas Filsafat. Kalau toh ada ya satu dua ya saya kira di banyak tempat saya temukan ya dari banyak fakultas, apakah di teknik, apakah di kehutanan ya misalnya, di hukum misalnya, eh, itu banyak ya mahasiswa yang gondrong ya. Apalagi kalau misalnya kita ketemu mahasiswa-mahasiswa dari kesenian misalnya, saya kira banyak ya kita temukan mahasiswa-mahasiswa yang gondrong gitu ya. Kemudian stigma yang lain lagi misalnya mahasiswa filsafat itu tukang demo. Benarkah demikian gitu ya? Apakah semua mahasiswa filsafat itu senang melakukan demo ya? Mungkin sebagai bagian dari sikap kritis, sebagian mahasiswa filsafat itu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan demo seperti ini ya. Bahkan mungkin dulu beberapa waktu pernah juga ya mereka sangat aktif begitu ya. Tapi tentu saja urusan demo ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa filsafat ya. Mahasiswa hukum, mahasiswa sospol, dan bahkan mahasiswa-mahasiswa eksak itu banyak yang melakukan kegiatan demo ini ya, ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan demo. Artinya apa? Bahwa gondrong dan demo itu ya sungguhnya menjadi fenomena yang muncul pada hampir semua kalangan mahasiswa ya. Bahkan saya kira di komunitas mahasiswa yang agama pun itu juga banyak kita temukan mahasiswa-mahasiswa yang gondrong juga gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat misalnya penampilan Mas Ginong ini ya.
Maka kalau ada stigma yang demikian ya sepertinya mahasiswa filsafat nggak banyak yang gondrong, nggak banyak yang ikut demo gitu ya. Karena tadi sebagian tenaganya terserap di dalam kegiatan-kegiatan yang sudah saya jelaskan di depan. Jadi stigma itu saya kira tidak tidak benar ya, bahwa ada oke, ada yang demo, ada yang gondrong oke, tapi itu tidak. Maka kesimpulannya adalah bahwa stigma gondrong dan demo dan apa hubungannya dengan filsafat itu tidak identik ya, tidak sama dengan, karena gondrong dan demo itu juga merupakan bagian dari pilihan ya, vision dari teman-teman di luar mahasiswa filsafat, dan demo juga aktivitas banyak mahasiswa di luar filsafat. Jadi bukan mainannya anak filsafat saja gitu ya. Jadi ada sebagian anak filsafat tapi tidak banyak ya. Jadi hanya beberapa yang mengambil cara melakukan kritis melalui demo, tapi itu juga dilakukan oleh teman-teman dari fakultas yang lainnya. Kita sudahi dulu seri 2. Kita akan sambung lagi pada seri berikutnya. Saya masih berhutang untuk menjelaskan apakah filsafat itu mempengaruhi cara orang beragama, dan juga apa yang akan dilakukan atau profesi-profesi apa yang kemudian akan menjadi kewajiban atau kemudian yang akan dilakukan oleh lulusan-lulusan filsafat. Saya kira kita terus belajar sehingga kita akan mengetahui yang sesungguhnya apa itu filsafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada seri berikutnya.